إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي رحمكم الله جميعا. Kembali kita duduk di majlis ini untuk mendengarkan, mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa taala, mendalami sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan masih kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah atau terjemahan bahasa Indonesianya jalan golongan, walaupun dia tidak melaksanakannya, walaupun hanya sekedar ucapan saja. Memang itu hanya ucapan semata, tetapi ingatlah, keyakinan mereka di hari Natal itu beda dengan keyakinan umat Islam kepada Nabi kita Nabi Isa alaihissalam. Keyakinan umat Nasrani kepada Nabi Isa itu bukan hanya sebagai Nabi, akan tetapi sebagai anak Tuhan, kata mereka. Dan ingatlah, kita sering mengucapkan, bahkan melafalkan, bahkan menghafalkan surat Al-Ikhlas. Kita mengucapkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di situ Allah berfirman lam yalid wa lam yulad. Di antara sifat-sifat Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ini adalah akidah, ini adalah fondasi, ini merupakan manhaj yang harus kita yakini bersama, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Namun ketika orang mengatakan selamat Natal misalnya, itu meyakini bahwasannya Allah itu punya anak, yang walaupun dia tidak mengatakan demikian, tapi ketika dia mengucapkan selamat Natal, artinya dia ikut memberikan penghormatan, ikut mengiyakan, yang walaupun dari ucapannya tidak mengiyakan. Dan ingatlah, kalau kita bandingkan misalnya perbuatan maksiat, minum khamar, zina, pencuri, di saat kita mengatakan selamat mencuri atau selamat berzina, kan itu kan perbuatan bermaksiat. Kenapa kita mengucapkan selamat kepada mereka padahal itu kemaksiatan? Dan ingatlah, kesyirikan lebih besar dosanya daripada maksiat tersebut. Nah, kok malah kita mengucapkan selamat kesyirikan, selamat anak Tuhan, selamat ada anak Tuhan yang lahir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Bahkan ada yang memplesetkan, kalau memang tidak boleh diucapkan dengan selamat Natal, diganti barakallahu fi umrik, wahai Yesus, katanya. Ini kan juga pelecehan juga kepada Nabi kita Nabi Isa alaihissalam.
Jadi ini yang harus kita pahami bersama, walaupun sepele tapi ingat ini berkaitan dengan akidah, dengan manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Nah, bahasan kita pada sore hari ini yaitu perumpamaan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Nah, mereka sendiri yang sudah meninggal ini, jangankan menuruti, mengiyakan apa yang kita minta, untuk menghindarkan lalat yang ada di tubuh mereka pun tidak mampu. Ini buktinya bahwasannya orang-orang yang diminta, baik itu orang soleh, orang-orang yang dikatakan para wali itu bisa mendatangkan, mereka sendiri tidak bisa menghindari dari gangguan lalat pun yang ada pada mereka. Makanya Allah mengatakan demikian, dha'afat talib wal matlub, yaitu amat lemahlah mereka yang meminta dan juga yang diminta. Kenapa? Karena sama-sama tidak bisa menciptakan lalat, bahkan tidak bisa menghindarkan lalat dari tubuh mereka. Wal'iyadzu billah. Makanya di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita agar kita percaya, harus yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan menghilangkan kepercayaan bisa mendatangkan apapun dari orang-orang yang soleh, walaupun mereka orang-orang yang soleh atau para wali. Kemudian ayat yang kedua mengenai judul ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirin illa fi dhalal. Ingat perumpamaan orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perumpamaan di ayat yang kedua, di mana apa? Hanya bagi Allah lah hak yang mengabulkan doa orang-orang yang benar, dan berhala yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak dapat memperkenankan sesuatu pun bagi mereka, melainkan seperti orang-orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air supaya sampai ke mulutnya. Jadi kalau kita praktekkan, misalnya kita ambil air dengan telapak tangan kita, kemudian kita berikan ke tangan kita, kira-kira nyampe enggak airnya? Walaupun nyampe hanya sedikit saja. Makanya Allah mengatakan apa? Wa ma hum bibalighi. Maka padahal air itu tidak akan sampai kepada mulut mereka. Dan doa atau ibadah orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia. Ini menunjukkan bahwasannya ayat ini memberikan faedah yang sangat besar kepada kita, bahwasannya doa yang merupakan ibadah itu hanya ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah memberikan perumpamaan tadi, yaitu orang-orang yang berdoa meminta atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu seperti orang mengambil air dengan telapak tangannya agar dia bisa sampai ke mulutnya, maka tidak ada yang sampai ke mulutnya sama sekali. Habis jatuh di perjalanan atau habis jatuh menetes di telapak tangan kita, tidak sampai kita meminumnya. Dan itulah orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya itu tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun zakatnya, sedekahnya, ibadah-ibadah yang lainnya itu banyak misalnya, namun ketika dia melaksanakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah-ibadah yang lainnya itu sia-sia, tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani ana akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayat ini berkata Imam Mujahid, imamnya tabi'in rahimahullahu taala, ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan yad'ul ma'a bilisanihi wa yashiru ilaihi fala ya'tihi abada. Al-Imam Ibnu Katsir menukil perkataan Imam Mujahid ketika menafsirkan ayat ini,
Apa katanya? Yaitu seperti orang-orang yang meminta air dengan lisannya sambil menunjuk-nunjuk air tersebut tanpa berikhtiar, maka selamanya air itu tidak akan sampai kepadanya. Jadi maksudnya ayat yang kita bacakan tadi menurut Mujahid, itu orang meminta air dengan lisannya, kemudian dia menunjuk dengan jari-jarinya, dan dia tanpa berikhtiar, tanpa mengambil alat, tanpa mengambil apapun untuk bisa mendapatkan air. Kalau itu yang dia laksanakan, maka dia sama sekali tidak akan bisa mendapatkan air tersebut. Nah, begitu juga orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sudah mempersiapkan segalanya, bahkan sampai ada sesajennya, bahkan dia mengorbankan harus sampai ini itu, namun ketika dalam ucapannya itu dia minta bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka permintaannya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kata Al-Imam Jamil Zainu, fahdhar ya akhil muslim an tad'u ghaira Allah fatakfur wa tadil, wad'u Allah wahdahu al-qadir hatta takuna minal mu'minin al-muwahhidin. Kata Imam Muhammad bin Jamil Zain dalam kitab ini, berhati-hatilah wahai seorang muslim, ketika Anda mengaku sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berhati-hatilah jangan sampai kamu itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jikalau engkau melaksanakan demikian, fatakfuru wa tadil, kamu bisa jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sesat sehingga jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wad'u Allah, maka berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wahdahu, hanya kepada Al-Qadir yang maha kuasa, maha melaksanakan, maha mampu dengan segalanya. Buat apa kita minta kepada selain Allah yang tidak mampu? Maka mintalah hanya kepada Allah yang maha mampu. Hatta takuna minal mu'minina al-muwahhidin, sampai agar kamu bisa menjadi orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kajian pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah bagian berikutnya kita masuk judul yang baru, bagian yang ke-17, yaitu cara menghilangkan syirik. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara kita menghilangkan kesyirikan. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan menjawab, karena emang judulnya cara menghilangkan kesyirikan. Baik, sebelum kita akhiri, silakan bagi yang ingin bertanya, tulis pertanyaannya di kertas dan dikirim ke sini. Insyaallah ini sudah ada yang menunggu juga mengambil pertanyaannya. Wallahu ta'ala alam. Silakan ditulis pertanyaannya. Kebuka. Baik, ini sudah ada yang masuk pertanyaannya. Mohon diperhatikan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, karena di luar tema, ya nggak apa-apa. Jadi nggak apa, pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa. Mohon nasihatnya Ustaz, bagaimana cara istiqamah di manhaj salaf di tengah lingkungan kampus, keluarga dan teman-teman yang awam, bahwa berbeda pemahamannya. Syukron, jazakallahu khairan Ustaz.
wa iyyak. Baik, ini hal yang paling urgent sebenarnya, masalah istiqamah ini. Di saat kita hijrah, atau istilahnya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita ingin menerapkan Islam ini secara keseluruhan, secara kafah, maka muncullah suatu suasana kita menjadi orang yang asing, baik di keluarga kita, kemudian di kampus kita, kemudian di antara teman-teman kita. Dan itulah apa yang Nabi katakan. Nabi SAW bersabda, Innal Islam ja'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Sungguhnya Islam ini datang dalam keterasingan, asing, dan akan kembali dengan keadaan asing pula. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing. Ketika seorang muslimah memutuskan untuk memakai hijab atau niqab, jadi yang paling pertama dirasakan asing di keluarganya sendiri. Kenapa? Karena beda pakaiannya, beda cara ibadahnya, dan juga hal-hal yang lainnya. Jadi asing. Ketika di kampusnya juga jadi orang yang asing di kampusnya, bahkan juga di teman-temannya asing pula. Kenapa? Ingat kata Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lainnya, Al-qabidu ala dinihi kal-qabidi ala al-jamari. Jadi seorang yang memegang teguh dengan agamanya, ketika dia melaksanakan, menyempurnakan agamanya, seperti orang yang pegang bara api. Seperti orang yang pegang bara api. Kal-qabidi ala al-jamari, seperti orang pegang bara api. Coba bayangkan kita pegang bara api. Ada dua kondisi. Kalau kita memegangnya memang panas, tapi lama-lama akan padam sendiri. Kemudian kalau kita melepasnya, membuangnya, maka bisa jadi itu api akan membakar rumah kita, keluarga kita, dan masyarakat kita. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini maka caranya adalah agar cara istiqomah, pertama apa yang Nabi katakan tadi, peganglah bara api itu. Panas memang, tapi harus tetap kita pegang. Karena lama-lama panas itu akan hilang, akan berubah jadi dingin. Kita selamat walaupun tangan kita agak sedikit terbakar, tapi yang lainnya juga akan ikut diam juga. Tapi kalau kita tidak memegangnya, bahkan kita melemparnya, maka itulah akan yang membakar tubuh kita, membakar rumah kita, membakar pora kita, dan juga yang lainnya. Maka itulah yang namanya istiqomah, konsisten dalam melaksanakan hal yang benar. Ketika ada com'ohan, ketika ada asing, itu hanya di awal-awal saja. Setelah itu mereka akan memahaminya. Tentunya kita hadapi dengan sikap kita. Ketika kita tidak mampu menjelaskan bagaimana sebenarnya, maka jawablah dengan sikap, dengan tindakan. Tidak perlu banyak berbicara, tapi jawablah dengan tindakan-tindakan kita ini. Tetap berakhlak mulia, bertutur dengan baik, kemudian juga dengan tetap menambah khazanah keilmuan kita. Sebab seorang yang ketika dia memutuskan berhijrah, maka dia harus berada di titik yang nol dahulu. Sampai ketika dia berada di titik yang nol, baru dia bisa bangkit lagi untuk bisa istiqomah dalam menjalankan. Nah, ujian itu artinya bahwasanya ketika dia berada di lingkungan kampusnya, keluarganya, kemudian dia tidak bisa menjalankan itu, dia tidak bisa menjelaskannya, maka hal yang paling urgent adalah tetap berada dalam kondisi seperti itu, tapi dengan tetap dalam menambah khazanah ilmiahnya. Dan jangan lupa tetap dan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang sering kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Itu doanya,
Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang bolak-balikan hati ini, maka tetapkanlah hati ini dalam ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai orang zat yang bolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami ini dalam menjalankan agama. Demikian yang bisa kita sampaikan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Silakan yang bertanya, mumpung masih ada waktu. Bisa di dalam tema, bisa di luar tema. Ya, yang kedua, mudah-mudahan ini yang terakhir. Sebelum kita tutup, silakan ditulis lagi pertanyaannya. Bismillah, Ustaz. Berdoa dengan tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka doa itu tidak akan sampai ke langit. Apakah setiap kali kita berdoa diharuskan bersalawat? Bagaimana kita berdoa saat sujud? Mestikah salawat diucapkan? Naam, jadi di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita tuntunan adab berdoa, yaitu yang pertama kita secara umum, ini ya, doa secara umum. Pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baru kita menunaikan atau memberikan hajat kita, apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kondisi umum. Nah, kecuali dalam kondisi-kondisi di mana kita hanya dituntut untuk berdoa saja. Itu seperti dalam sholat misalnya, ketika sedang sujud. Nah, ketika sedang sujud, maka kita hanya berdoa saja, tidak harus tidak bersalawat dan juga tidak mengucapkan yang lainnya. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara khusus, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthir fihi du'a. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kondisi di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya, yaitu ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa di situ. Ya. Khusus dalam sujud, ketika berdoa maka tidak perlu bersalawat ataupun yang. Tapi kalau kondisi umumnya seperti sekarang atau yang lainnya, maka disunnahkan, ya, disunnahkan, bukan diharuskan, disunnahkan, dianjurkan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru kita ucapkan doa-doa kita. Wallahu taala alam. Kemudian ini yang terakhir, doa pertanyaan yang ketiga. Bismillah, Ustaz, bagaimana hukumnya menerima uang atau hadiah dari non-muslim di hari rayanya? Ada dua hal yang harus kita perhatikan di sini. Ketika ada non-muslim teman-teman kita yang biasa memberikan hadiah kepada kita dan tidak ada kaitannya dengan agamanya, maka itu boleh diterima. Boleh diterima. Artinya dia sering memberikan hadiah, tidak hanya di hari raya saja, juga di hari-hari yang lainnya, dan tidak ada kaitan dengan agamanya, maka itu tidak boleh. Artinya apa? Tidak ada simbol agamanya, tidak ada kaitan dengan hari perayaannya, biasa-biasa saja, maka itu boleh diterima. Namun ketika hadiahnya itu ada kaitannya dengan agamanya,
baik itu modelnya, bentuk hadiahnya, bahkan di hari rayanya sekarang misalnya, maka itu ketika ada kaitannya dengan agamanya, maka kita berhak menolaknya. Apalagi ada simbol-simbol Tuhannya misalnya, atau ada simbol-simbol kesyirikannya, maka kita berhak menerimanya. Kita bisa katakan kepada dia, maaf, bukan karena saya tidak mau menerima, tetapi inilah akidah saya, inilah manhaj saya, inilah yang kami pelajari. Tapi tetap kita berteman. Bukan berarti dengan tidak menerima hadiahnya itu kita tidak berteman. Tetap kita berteman. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Sebelumnya mengenai hadiah dari orang-orang ahli kitab, boleh menerimanya. Sebab dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Khaybar atau Khandaq, wallahu ta'ala alam, Nabi menerima hadiah dari seorang Yahudi berupa makanan. Nabi menerimanya, bahkan makannya, yang walaupun ternyata setelah ditelusuri di makanannya itu ada racun, wal iyadu billah. Tapi intinya apa? Boleh secara umum menerima hadiah dari non-muslim, apalagi ahlu kitab, orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Dengan syarat apa tadi? Dengan syarat tidak ada kaitan dengan agamanya atau tidak ada ciri-ciri atau simbol-simbol agamanya. Wallahu ta'ala alam. Yang bisa kita sampaikan, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahu bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.